Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas tentang gabungan, union atau himpunan. Simak dan perhatikan berikut ini dengan baik, dan jangan lupa like and subscribe ya ya. Anak-anak, gabungan dengan kata lain adalah seperti ini artinya. Gabungan himpunan A dan B, yaitu A. Nah, notasi gabungan itu lambangnya seperti huruf U ya. A gabung B adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota A atau anggota B, atau persekutuan A dan B. Maksudnya apa? Kalau irisan yang kemarin kita bahas mencari angka yang sama. Kalau gabungan berbeda. Himpunan A, himpunan B gabungin jadi satu. Itu anggotanya. Ya, nah ya. Kalau himpunan A dan himpunan B yang kemarin cari angka yang sama antara A dan B. Itu namanya irisan. Kalau gabungan, himpunan A dan himpunan B digabungkan menjadi satu. Makanya dengan kata lain persekutuan, gitu ya. Dengan notasi pembentuk himpunan, gabungan A dan B didefinisikan sebagai A gabung B X, sedemikian sehingga X anggota A atau X anggota B. Gabungannya ya nak, ya. Yang pertama yang A, tentukan gabungannya. A gabung B. Gitu ya nak. A gabung B. Ya udah, gabungin angka himpunan A dan himpunan B. Ya, gabungkan. Itu apa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 2 dan 4 sudah ada ya. Udah ada yang sama ya. Berarti A gabung B itu tinggal gabungin angka A dan di B. Ya. Tapi jangan ditulis dua kali. Misalnya 2 di sini 2, 2, jangan. Jadi gini, 1, 2, 3, 4, 5. Gabungan ya. Jadi digabungin aja. Terus bikin diagram pennya di sini. Kalau kemarin irisan kan A irisan B 2 dan 4 ya. Yang kita ambil angka yang samanya saja ya. Itu kalau irisan yang kemarin. Kalau gabungan enggak. Semua angka di A dan di B digabungkan menjadi satu. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5. 2 dan 4 jangan ditulis ulang karena sudah sama ya. Begitu. Gambar diagram Venn-nya sama. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, diagram pennya nggak begini ya. Diagram pennya nggak begini. Karena kan 2 dan 4 sudah masuk ke dalam A ya. 2 dan 4 sudah masuk ke dalam A ya. Himpunan B 2 dan 4. Berarti di luarnya 24-nya sudah ada, berarti tinggal 1, 3, 5 ya. Tinggal 1, 3, 5. Jadi begini ya diagram pennya ya. Ini untuk contoh 1 ya nak. Untuk contoh 1. Sekarang kita ke contoh 2. Soal nomor 2. Bilangan asli genap antara 4 dan 20. Berarti 4-nya nggak ikut ya nak. 20-nya nggak ikut kan, antara 4 dan 20. Jadi kita daftar dulu anggota-anggotanya nih. Sehingga berarti 6 genap ya. 8, 10, 12, 14, 16 dan 18. Bilangan asli ganjil antara 3 dan 15. Berarti 5, 7, 9, 11, 13 ya. 15 nggak ikut ya. Gitu ya. Nah, gabungannya apa? Digabung F. Ya sudah. Perbedaannya kalau gabungkan jadi satu angkanya ya. Gabungkan jadi satu angkanya. Kalau irisan nyari yang sama. Ini jadi satu berarti. Ini 5. Gabungin jadi satu ya. 6. 14, 16 dan 18. Nah,
Kalau gabungan tuh digabungin angkanya. Itu pertanyaan yang A ya. Terus gimana diagram Venn-nya? Kita bikin diagram Venn-nya ya nak. Diagram Venn-nya begini. Lihat gambar depan dari sini ya, dari E sama F ya. Ada yang sama nggak? Kadang kalau nggak ada yang sama berarti terpisah dia. Ya kan? Kalau yang tadi kan sama semua, berarti dalam lingkaran ya. Berarti yang E terpisah dengan F karena nggak ada yang sama. Karena nggak ada yang sama ya nak. Nah, jadi terpisah diagram Venn-nya karena tidak ada yang sama. Nomor yang A-nya digabungin semua angkanya ya nak, digabungin. Kalau irisan hanya mencari angka yang sama saja. Sekarang contoh nomor 3 yang A sekarang. K bilangan asli antara 1 dan 10. Antara 1 dan 10 berarti satunya nggak ikut ya. Gitu ya. L bilangan prima antara 1 dan 10. Hanya 2 faktor, berarti 2, 3, 5, 7 ya. 9 nggak masuk ya. Ini dia. Gabungannya apa? K gabung L. Ya udah gabungin angkanya. 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Gabung ya, karena 2, 3, 5, 7 ada di dalam sini ya. Misalkan antara 1 dan 15 lah. 1 dan 15. Antara 1 dan 15 berarti ini 11 masuk ya. 13 masuk. Berarti ini gabungannya 9, 11 dan 13 gitu ya. Baru diagram Venn-nya kita bikin ya. Diagram Venn-nya sekarang. Diagram Venn-nya. Karena ada yang sama 2, 3, 5, 7. Tapi ada juga yang nggak sama ya. Beda kalau nomor 1 kan dia sama semua, makanya lingkarannya jadi 1. Kalau ini ada yang sama 2, 3, 5, 7, tapi ada juga yang nggak sama, maka lingkarannya nggak jadi 1, cuman berpotongan saja. Tuh. Yang sama 2, 3, 5, 7 di dalam 2, 3, 5, 7 ya. 2, 3, 5, 7 2, 3, 5, 7. Di sini berarti ini untuk K 4, 6, 8, 9 ya. 4, 6, 8, 9. Baru yang L L-nya 11 sama 13 ya. 11 sama 13. Nah, gitu cara bikin diagram Venn-nya ya nak ya. Itu contoh soal nomor 1 sampai nomor 3 ya nak. Sekarang materi selanjutnya bagaimana kita mencari banyak anggota ya dari gabungan himpunan ya. Jadi kita hitung gabungan himpunannya tuh ada berapa banyak anggotanya gitu. Ada rumusnya. Rumusnya begini ya. Banyak anggota rumusnya begini. N P gabung Q gitu ya. Ini di sini ini inisial aja, nggak selamanya P dan Q, bisa juga A dan B ya. Jadi gabungan antara banyaknya anggota gabungan P dan Q itu rumusnya adalah anggota P ya ditambah anggota Q-nya ditambah anggota Q-nya dikurang banyaknya anggota P yang sama dengan Q, P irisan Q gitu ya. Nah, ini rumusnya. Jadi banyaknya anggota dari gabungan himpunan itu, kalau ingin mencari banyaknya anggota gabungan himpunan itu, anggota P ditambah anggota Q dikurang daripada anggota irisan Q-nya. Begitu ya nak ya. Mari kita lihat ke contoh soal ya nak. Terdaftar ya anggota-anggotanya semua faktor dari 18. Berarti kamu harus cari faktor 18 dulu. Faktor 18 itu kan begini, cara faktor ya. 1 kali 18, 2 kali 9, 3 kali 6, yang hasil 18. Sehingga faktor himpunan A sehingga anggota himpunan AA 1, 2, 3, 6, 9, 18 ya. 1, 2, 3, 6, 9, 18. Gitu ya nak ya. Terus
Yang B sekarang. Bilangan caca genap yang kurang dari 10. Caca genap kurang dari 10 ya. Caca itu dimulai dari angka berapa? Angka 0 ya. Lalu genap berarti 2, 4, 6 dan 8. Kan kurang dari 10. 10-nya enggak ikut. Sehingga apa? Kalau A digabung B. Kalau A digabung B, maka ada berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 18 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 18. Sehingga banyaknya gabungan A dan B ya. Ada berapa? Hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Nah ini kalau cara manual ya nak. Kalau tidak menggunakan rumus sama seperti tadi. Itu untuk jawaban yang A. Untuk jawaban yang A ya nak ya. Sekarang untuk jawaban yang B-nya, dia pengen pakai rumus. Dia pengen pakai rumus. Jawaban yang B-nya ya, dia pengen menggunakan rumus ya nak ya. Dia pengen menggunakan rumus dengan cara rumus. Ya sudah, cara rumus pakai ini ya nak. Kamu harus cari dulu banyaknya anggota A berapa ya. NA-nya ada berapa? NA-nya ada berapa? Ini kan A yang ini ya. Hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Terus NB-nya berapa? NB-nya berapa? NB-nya berapa? NB-nya yang ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Gitu ya. Nah, terus irisannya sekarang ya. Irisan antara NA, irisan B ada berapa? Berarti itu nggak ada yang sama. Yang sama nih antara A dan B yang sama berapa nih? 2. 1 ya. Ada lagi yang sama 6. 2 ya. Hanya 2 dan 6 yang sama ya. Hanya 2 dan 6 yang sama. 2 dan 6. Berarti ya cuman ada 2 ya. Nah, ada 2 kan. 2 sama 6. Nih yang sama yang ini doang nih yang sama nih. 2 sama 6. Sehingga NA irisan B-nya adalah 2. Udah kita masukkan ke rumus ini. Ini nggak selamanya P dan Q. Bisa aja gua A ya. Bisa juga A ya. Bisa juga A. Jadi N A gabung B sama dengan NA ditambah NB dikurang NA irisan B. NA gabung B-nya berapa? 6 ya. Tambah NB-nya berapa? 5 dikurang irisannya berapa? 2. Nah, 6 tambah 5 berapa? 11 ya. 11 kurang 2 berapa? 9. Nah, sama kan? Sama 9 kan tuh. Jadi kamu bisa tidak menggunakan rumus yang A. Nah, kalau yang B dengan menggunakan rumus. Harus bisa kedua-duanya ya nak ya. Harus bisa kedua-duanya. Mau pakai rumus? Boleh. Mau nggak pakai rumus? Boleh. Ya. Gitu. Itu untuk nomor 1. Terakhir nomor 2. Nah, contoh 2 nih. Diketahui himpunan P dan Q dengan NP berapa? NP-nya 15. NQ, banyaknya anggota himpunan Q sama dengan berapa? 11. Rusak raketnya. Jika NP gabung Q ya sama dengan 25, tentukan NP irisan Q-nya. Gitu ya, nah ya. Sudah kita pakai rumus. NP gabung Q itu sama dengan NP ditambah NQ dikurang NP irisan Q ya. NP gabung Q-nya sudah 25. Ya nak? NP-nya berapa? NP-nya 15. NQ-nya berapa? 11. NP irisan Q-nya belum yang ingin dicari. Jadi ini dibolak-balik rumusnya nah ya. Bisa aja ya udah ini 25 ya. Ditambahin dulu 15 tambah 11 26 ya. Dikurang NP irisan Q.
Nah, kalau begini, kamu harus pindah tempat aja ini. Ini kan min ya. Ini kan pembatasnya sama dengan nih ya. Ini sama dengan nih pembatasnya. Ini bagian depan, pembatasnya sama dengan ya. Ini depan. Ingat tuh nak. Ini belakang. Nah, belakang. Gitu ya. Karena mau nyari ini, maka dia harus dikedepanin, harus pindah tempat. Ya. Atau pakai logika 26 kurang berapa supaya jadi 25? Berarti 1 ya kan? Berarti jawabannya 1. Nah, kalau mau pakai aljabarnya begitu. Yang bagian yang ini nih kan di belakang nih, karena ingin dicari, dia ingin dicari pindah ke depan. Tadinya min jadi plus. Tadinya min jadi plus ya nak. Kalau pindah tempat. Kenapa dikatakan pindah tempat? Karena pengen dicari. Kenapa dikatakan pindah tempat? Karena sudah menyeberangin sama dengan. Karena ini pembatas. Jadi dalam aljabar begitu, ketika dia pindah tempat menyeberangi sama dengan dari belakang ke depan atau depan dan ke belakang, maka tandanya akan berubah. Kalau yang positif jadi negatif atau yang negatif jadi positif. Ini tetap di belakang. Tuh. Nah, ini pindah tempat nih, dia kan di depan nih, dia harus di belakang. Kumpul sama-sama angka. Tuh. Nah, yang tadinya positif maka menjadi negatif. Sehingga jawabannya untuk NP irisan Q 26 dikurang 25 adalah 1. Gitu ya nak ya. Demikianlah video berikut. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan berguna. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.